Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi bersama gua Edgar, tenaga ahli packing paket No Brands Footwear di acara No Cash No Brands Podcast. Oke, kali ini gua ngundang bintang tamu yang emang sudah berkecimpring di persepatuan Indonesia, persneakeran Indonesia. Kita bakal ngomongin apa yang jelas? Kayak bosen deh. Di luar ngomongin sneakers terus, sepatu terus, brand lokal terus, ngomongin covidan terus. Kita bakalan ngomongin hal lain. Langsung saja kita undang Pak Dr. Tirta. Oke, apa cincang? Oke, kali ini kita No Brand sudah bersama dokter. Ini tidak sponsor, tolong Li Mineral jangan masuk ke Dokter Tirta doang. Ya, siapa tahu tolong Bang Edgar ini disupport. Tolong disupport ya Biar kan. siapa tahu No Brand X Le Mineral. Silakan minum dulu, dokter. Le Mineral mantap. Mantap, mantap. Yang lain jelek. Tolong Le Mineral, kita brand lokal yang butuh support. Kolaborasi. Siapa tahu kan bisa 10 botol ditukar dapat No Brand 1. Mantap. Yuk, kita mau bahas apa? Covid. Oke, sebelumnya nanya kabar dulu dong. Alhamdulillah baik. Belum ditanya ya. Belum ditanya. Itu kesibukan apa aja dah? Loh, tadi katanya mau tanya kabar. Kesibukan sih sekarang jelas masih edukasi kesehatan. Siap. Ngurus toko, ngurus Ngurus kantong, toko, ngurus anak-anak, ya kan. Ngurus ini gembel-gembel elit, Gembel-gembel. Daniel, Fauzi, gitu kan. Berarti tapi akhir-akhir ini masih sering ke ini ya, ke Jogja, ke Solo gitu ya? Masih, Pulang kampung. cuman ini udah 3 minggu gak pulang karena kantornya baru jadi sama ada ngurus toko bentar. Kantor yang di mana itu, Dok? Di Blok A. Oh, Blok A, baru. Komunion. Semuanya, semua. Jadi kan biasa base campku di Jogja. Hmm. Cuman karena toko di Jakarta lagi growing, terus buat toko di Jakarta Barat sama banyak lah, ada 13 cabang Jakarta. Akhirnya kita mutusin buat kantor. Ada Susan Care, Komunion, 4Wave. Ya banyak perusahaan di situ lah. Kalau datang baru ngerti. Semakin kaya berarti, Dok. Oh jelas! Mantap! Tepuk tangan. Karena hidup ini adalah tentang menjadi kaya secara harta dan iman. Amin. Mantap. Oke, Dok, nah kali ini kan biasanya nih Dokter Tirta ngomongin masalah COVID lagi, bosen banget, sneakers lagi, brand lokal lagi. Kita mau ulas nih, Dokter Tirta tuh kebetulan, gue juga satu alma mater sama Dokter Tirta, cuma beda UI ya? UGM juga. Oh, UGM. Fisika kita sebelahan. Oh, orang fisika. Gue MIPA. Oh, sebelahan Antek ini, Antek Jerome Pauline. Wah, kita buat challenge saya, Jerome versus Edgar. Waduh, nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya Jerome-nya? Gua kuliah cabut mulu soalnya. Lulus ngasih sepatu gua, Pak. Ini ada. Iya, tapi kan lu punya perusahaan Jerome belum? Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu emang dulu di UGM tuh 2000 berapa, Dok? 9. Gua 2009. Aku 2009 masuk terus langsung dagang. Dagang Jamonol itu sama Power Balance. Jamonol, oh yang dulu zaman-zaman Jamonol itu ya. Yang warna boxnya oranye, warna-warni. Power gitu kan. Balance yang ini ya, Gelang keseimbangan yang jualan- ternyata penipuan. jualan sugesti ya. Iya, gue jual 1000 piece. Jadi distributor. Keren kan? Jadi Mulut Dokter gua. Tirta itu kenapa bisa kaya sekarang? Karena jual Power Balance. Tepuk tangan buat Power Balance. Mantap sekali. Anda. Dulu. Oh, dulu beli juga? Lu ngejual lagi ya? Reseller. Gembel elit. Silet. Kos di mana dulu, Dok? Dulu aku pindah-pindah. Pertama kali aku ngekos di belakang De Brito. Di belakang di Brito, oke. Itu pertama 200.000 per bulan. 200.000. Oh, nggak percaya, beneran. Di belakang De Brito tuh ada kos-kosan. Kan ada warung Popeye tuh, ayam Popeye. oh, warung Depannya Popeye. dagang. Masuk tuh 200.000 per bulan. 200.000 per bulan. Cuma tahan 6 bulan karena banjir. Waduh. Bulan ke-7 banjir, terus datang. Kok basah anjing? 2009 itu. Sampai 2010. 2010 terakhir ngekos harga berapa? Berarti. 2010 Udah aku pakai AC? Enggak, 2009 itu kipas. Itu Kipas. masih dagangnya Porbele, Jamonol, ya kan.
Terus 2010 aku pindah di Pandega. Oh, Pandega Marta. Itu 550 per bulan. 550. Udah ada kasur, udah ada kipas. Mantap. Mulai berkembang jauh itu justru di 2011-12. Itu di Pogong E30 awal mulai Susan Care. Awal mulai Susan Care di Pogung berarti Pogong di dekat E30. Jembatan Teknik kalau belum tahu Pogung. Iya, Pogong baru. Pogung baru. Ya, Pogong baru. Yang E30 depannya ada tutung, aku di belakangnya. Itu 200.000 kamar mandi dalam, Dok. Ya kalau 200.000 kamar mandi luar. Semua kamar mandi luar tuh di 200.000, 50.000 juga. Yang udah mulai bagus sih pokoknya 30 tuh 7,5 udah kamar mandi dalam. Terus aku sekalian nyuci sepatu di depan, enak. Soalnya gue waktu awal masuk Jogja, gue kan terima di UGM 2012 tuh ya. 2012 tuh gue nyari-nyari kos, bingung harga lumayan udah mahal juga menurut gue, karena gue mau yang ibaratnya nyaman lah ya. 300.000 ditawarin kamar mandi dalam, Dok. Pas gue datang, iya mas ini kamar mandi dalam, tapi tidurnya di luar. Gitu, enggak juga. Ketawa dong! Wah lucu. Punchline-nya tinggal dikit lagi bro. Kamar mandi dalam, tidurnya di luar loh. Itu ngapalinnya itu loh. Enggak bakat bro. Enggak bakat lucu. Nah, lu dagang aja. Udah dagang aja lu. Ini tapi kok itu lighting-nya bagus ini tuh Pak. Nah iya makanya di-upgrade Bagus dong. kita ya Pak. Apa mau tukar guling? Ya rugi dong. Tukar guling. Ya next. Terus next habis itu Dok, setelah juaran Power Balance tuh apa lagi yang Pertama pokoknya 2009 tuh aku jual Power Balance, jual jam monol. Nah, terus aku main Kaskus sampai dapat Kaskus gue juga main, oke. cendol 2 bar namanya Squan. Habis itu aku jual BlackBerry. BB, ngambil di? Adalah dari luar pokoknya. Ya sekarang di itu Dari juga Batam, apa? dari Batam. Oh dari Batam. Dari Batam terus Pestor? Bukan. Kita seangkatan malah. Aku Pestor, Renan, Untung tuh seangkatan. Cuman aku sama temanku namanya Mas Alvin, sekarang udah dokter THT dia. Mantap. Baru R2 kita itu BP masukin box sendiri, headguard. Jadi buat lu semua nih yang handphone murah, gue kasih tahu deh, gue dagang itu dulu di 2009, 10, 11. Itu BP datang dalam keadaan ya BP sama box itu terpisah. Terus kita segel sendiri, box sendiri, garasi sendiri, pakai plastik sendiri, heat gun. Terus kita jual murah, bisa 600, 800 daripada TAM saat itu. Marginnya? Jujur deh. Jujur aja, udah selesai. 40% 40% sampai 50%. 700.000, 40% berarti sekitar 200. Dan itu awal mulai kekayaan gue dari situ. Jadi di situ enak banget Pak, bayangin ya, lu dapet Bolt sama Gemini saat itu sama Javelin. Datang, terus habis itu kita rangkai sendiri. Kalau rusak bodo amat, blok aja udah. Kan saat itu belum ada WA ya. Ada rusak BBM. komplain blok aja emang. Keren ya, rusak. Ada komplain, pokoknya kalau Anda mau jualan sukses, kalau ada yang komplain, blok! Pokoknya. Blok aja. Santai. Blok, goblok. Santai. Saat itu pokoknya mulai berubah tuh gara-gara kayak ngerasa anjing nggak enak aja gitu loh. Aduh kok Jualan gini kayak gitu, terus, gini ngakal-ngakal. banget aja. Garansi iseng aja kita buat font sendiri gitu. Pokoknya markas kita tuh di dekat Hotel Isiro. Sekarang Hotel Isiro, oke, Jalan Kaliurang. Di situ ada pokoknya ada kos-kosan, ada rumah ngontrak itu buat kita BlackBerry kita ini sendiri, kita heat gun sendiri. Nah, duitnya dari situ awal mulanya. Itu lumayan tuh Dok marginnya dari situ ya berarti ya. Pokoknya aku bisa Kebeli apa waktu itu? CBR 1. CBR 1. Jadi buat yang mau beli CBR, CBR 1, laptop 1, sepatu Macbeth 12. Sepatu Macbeth 12. Mulai jualan BlackBerry Banyak. dari sekarang. Itu dulu aja udah laku sekarang bangsat. Nah, cuman ini ngajarin aja bahwa kalau ada BP murah, pada waktu handphone murah memang strateginya kayak gitu. Jadi kita beli dari luar, kita nggak tahu tuh barang apa. Oke. Pokoknya keren, kita bungkus rapi, udah jual murah aja. Perkara itu rusak apa enggak urusan belakang. Nah, pada waktu itu ngerasa salahnya adalah di 2011 sial gue kayak IP berantakan. Dari IP 3,9 turun jadi 3,4. Stres gue. Gua 2,11 kasihan Ya itu. beda level, Bro. Ya, siap. Otak gue kan encer. Lu kan no brains, coret di otak lu kan. Siap. Jadi pada waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk jual beli sepatu bekas. Oke. Dari BB, teman gue juga pensiun, dia jadi jual suplemen fitness. Gue jual sepatu bekas. Saat itu gue jual Macbeth, Nike, Zamannya sumbernya juga Macbeth. ada Kaskus. Saat itu gue juga jual barang-barang kolongan gitu. Kolongan. Jadi ngambil Mobox. dari Kaskus, dijual lagi di Kaskus. Ah, enak soalnya kalau di Kaskus. Jadi ngambil dari Kaskus, jual di Kaskus sama jual di grup BP gitu. Terus habis itu gede, kan namanya sepatu bekas harus dicuci bro. Ya Betul. kan? Terus gue cuci, ternyata viral dari kos-kos nitip. Itu udah kadang di Pogong. Jadilah segede ini. Gue Oke. sempat jual beli mobil juga, mulai dari mobil bokap gue, diem-diem. Mobil apa tuh Dok?
Yaris itu 2000? mobilnya 2011 buat Semester berapa? Berarti itu semester 4. 5, 6. 11, 12 gue jual Yaris untuk modal toko Jakarta. Toko sepatu. SAC Jakarta Mendawai. SAC Jakarta. Oh, yang dulu bareng si itu ya, apa namanya? Si orang yang udah hilang jadi tukang fotokopi. Udah skip. Oh, siap. Oke. Jadi itu tadi Dokter Tirta pernah membungkus-bungkus BlackBerry sejarahnya selain Iya, makanya kalau lu tanya ke gua tahu tuh orang-orang kaya kayak yang sekarang terkenal. Siap. Gua tahu tuh Sejarahnya. sejarah gua tahu sumber hype-nya dari mana. Makanya ya berteman cukup, tapi gua kalau suruh make dagangan dia gua kagak mau. Orang gua tahu dagangnya dari mana. Jadi setelah bungkus BlackBerry itu bisa bungkus yang lain juga ya ternyata dari situ ya. Sepatu. Sepatu. Nih pengen bungkus gua, nih pengen bungkus gua, nih pengen bungkus gua. Ya jangan pokoknya buat Anda yang kuliah di Jogja hindari Jalan Magelang ya, Dok ya. Oh bahaya. Oh, bahaya. Jalan Magelang ada apa, Bro? Enggak, soalnya kan lalu lintas Rumah makan. ramai. Rumah makan banyak. Ya, lalu banyak lintas kecelakaan di ramai. situ sih. Ngebut sekali karena di Jalan Magelang itu kalau setiap malam Si Edgar hobinya ke Bose sama ke Liquid. Bungkus LC-nya dia. enggak ya, kalau LC di beda lagi tempatnya. Gitu kan. Jadi memang perjalanannya bagus, makanya disitulah aku mulai kenal komunitas tuh dari Kaskus 2009-10. Nah di situ kan tahu ada Mas Untung. Untung juga pensiun Untung akhirnya jual. Putro itu ya? Untung Store ya. Untung Dia akhirnya pensiun jual, dia 2008. Terus dia pensiun jual BB, jadi jual iPhone. Nah iPhone kan ya udah gitu doang. Cuman ada 2 iPhone refurbished yang dia rusak dari luar, Grade dibungkus ulang. AA itu ya. Ya, terus ada iPhone KW juga ada. Jadi sebenarnya orang-orang yang jual iPhone murah itu marginnya udah tahu segitu-segitu doang. Jadi patut dipertanyakan kalau dia bisa nyumbang banyak tuh uangnya dari mana. Kalau mau debat kayak gini ribet sih, karena aku siap debat tuh karena ya aku tahu dagangnya dari mana. Orang Siap. aku di situ dulu. Siap. Jadi Dok, menurut lu tuh jualan apapun kita tetap bisa keangkat tuh dari komunitas gitu ya. Itu yang bisa ngangkat. Sebenarnya jual apapun tuh tergantung, pokoknya nongkrong aja. Jadi kalau Oke. aku filosofinya adalah lu kalau mau sukses dagang lu harus kenal banyak orang. Lu nggak akan bisa sukses dagang kalau lu nggak kenal banyak orang. Nah ini filosofi Gen Z, lu nggak akan bisa sukses kalau lu cuma di rumah. Saat itu yang membantu aku tuh banyak, teman-teman motor, teman-teman sepeda. Aku aktif juga sponsorin Fiskir Kaskus pada waktu itu, Susan Karya. Terus teman-teman musik, terus teman-teman habis itu teman-teman tongkrongan popang sama sepatu, fashion. Nah itu yang membuat akhirnya sukses. Sama ya kita nongkrong sama banyak orang, teknik, kehutanan, aku kenal. Jadi kalau nggak kita kenal banyak orang, kita nggak akan latihan bicara dan bisa latihan sales. Oke, Latihan jadi sales, kelatih dari situ ya, Iya. komunikasi. ya. Jadi nggak harus komunitas, apapun aja. Yang penting nongkrong aja. Jadi seimbang, nongkrong, belajar, main tuh imbang. Ngomong-ngomong soal nongkrong nih, tempat nongkrong Dokter Tirta di Jogja favorit selain Bose Depan dan CK. Liquid? Oh, enggak, saya nggak pernah ke situ. Oh, nggak pernah ke situ. Demi Allah nggak pernah. Bisa dibuktikan sama saya nggak pernah. Sugar ya. Oh nggak pernah juga. Itu punya teman saya soalnya. Sugar tuh ternyata punya teman saya. Gratis dong. Nah, tapi nggak mau. Aku kalau di Jogja tuh mentok selalu ke depan CK. CK dulu sama CK ICO. masih ada CK ya? Circle Masih C kan? masih ada. Sekarang udah nggak ada kan? Masih. Nggak ada. Masih. CK masih di Jogja masih ada 2. CK itu di Jogja masih aktif. Itu kan dulu kan enaknya kita ada makanan cepat saji. Kalau nggak ya nongkrongnya di Burjo, kalau nggak Palam Kuning, Andeska, Kuning. Sufit sumber vitamin, terus ya Maharasa 1, Maharasa 2. Aku biasa di situ terus Bang. Kalau misalkan di nongkrong tempat lain mentoknya dan Warnet. Warnet itu Jalan Magelang tuh. Warnet Luxury. Luxury kan jalan Nggak. jalan Magelang, Jalan Kaliurang. Iya, Luxury. Di situ itu belum ada kopi-kopi gaul guys. Belum ada. Mantap sekali. Itu adalah sejarah. Kalau di Solo nih, itu kan Jogja. Kalau di Solo SMA mana, Bro? Berarti, Dok? Swasta gua Ursulin. Ursulin. Yang basketnya Katolik ya, jago. Ursulin tuh ya? Katolik gua. Ursulin. Itu pas itu gua Katolik, terus kuliah Islam, jadi gua tahu semua. Oh, kuliah Islam. Mulai mualaf tuh? 2013. Berarti udah meninggalkan Jalan Magelang. Oh enggak juga bahas lagi anjing. Loh, saya tuh apal semua. Kalau Magelang nggak pernah nyentuh itu. Oh, nggak pernah nyentuh ya? Nggak pernah. Jalan kabupaten. Nggak ada duit soalnya. Nggak ada duit. Kalau ada duit kayak iya, tapi nggak ada duit. Jadi buat Anda-Anda yang kuliah di Jogja ya kan, pertahankanlah iman kalian karena lumayan cobaannya di situ Iya ya. banyak. Untuk sarkem nggak ada duit. 2.000 Dok sekarang, Dok, uang parkir. Anjing mahal ya. 5.000 setahu gua. 5.000. Iya. Dulu 2.000. Berarti ya paling update ini Dokter. Update, survei. Oh, survei. Survei doang, cek ombak. Cek ombak, siap, mantap.
Berarti sejarah masuk ke Jakarta tuh tahun berapa, Dok? 2014. 2014. bolak-balik. Bukan Solveig yang Blok M itu. Solveig apa? Susencare. Terus habis itu 2018 netap. 2018 netap di Jakarta. Jakarta, karena kalau kita nggak netap, kita nggak akan bisa Sustain lah, sustain bertahan. di Indonesia. Karena kan target orang itu adalah kalau kita berjaya di luar Jakarta itu wajar. Kalau kita pengen nasional itu harus berjaya Harus di di Jakarta. Jakarta dulu, Iya. ibu kota itu dulu. Mungkin nanti Dr. Tirta ada rencana buka Susencare di Nusantara mungkin ya, ibu kota baru ya. Saya kan udah buat video Cipengkarta itu. Cipengkarta. Saya mau buat di situ pasti. Lumayan kan sepatu pejabat. Udah beli semua. tanah di situ, Dok? Belum, nyewa aja. Takut nanti kayak Hambalang. Iya sih ya. Takutnya. Kalau semoga aja sukses, kan saya Amin. doanya sukses. Amin. Siap, Dok. Itu tadi soal sejarah Dr. Tirta sedikit sih, cuma waktu dia masih kuliah di Jogja. Nah, terus sebenarnya gue ini ngundang Dr. Tirta mau ngomongin masalah pendidikan dan kesehatan. Dan menurut pandangan gue pribadi itu adalah pendidikan dan kesehatan itu masalah utama kenapa Indonesia tuh menurut gue masih belum bisa bersaing dengan negara-negara lain terutama. Iya, benar. Betul nggak, Dok? Setuju. Jadi dalam sebuah kemajuan negara itu yang diperhatikan bukan hanya infrastruktur. Negara bisa dikatakan maju kalau misalkan dia bisa menjamin setiap warganya itu mendapat pendidikan yang sama dengan biaya yang sama dan mendapatkan kesehatan dengan biaya dan akses yang sama. Di Inggris kita contoh itu pendidikan sama kesehatan sangat murah. Nah, Sangat-sangat murah, tapi pajaknya tinggi, dipotongnya 40%. Jadi kalau sampean misal sakit jantung berobat di Inggris itu cuma bayarnya 1/10 dari Indonesia. itu BPJS juga di Inggris, Dok? Namanya NHS, NHS, National Health Service. Kalau di sini namanya BPJS. BPJS. Terus kalau pendidikan di sana juga murah, makanya banyak orang Indonesia tuh keluar di luar negeri. Yang mahal biaya hidupnya, tapi kalau pendidikan semua murah. Berarti tuh kalau diurut lagi masalahnya tuh lebih ke support dari siapa pemegang kendali kekuasaannya gitu. Iya nggak sih? jelas. Dan pendidikan kan kalau di luar negeri nggak kayak di Indonesia. Indonesia kan dari dulu tidak berubah. Ya taunya matematika, IPA, IPS, nilai. Tapi kalau di luar negeri itu sistemnya sudah berdasarkan anak tuh bakatnya gimana. Kayak contoh dari kecil si anak ini bakatnya musik. Ya udah dia dari kecil akan diarahkan ke musik-musik terus sampai akhirnya jadi musik. Korea Selatan kan kayak gitu. Terus habis itu kalau dia bakatnya matematika diarahkan kayak gitu. Nah di Indonesia tuh saklek. IPA tuh terkesan pinter, IPS terkesan jelek. Padahal ya bakatnya talentnya di situ. Beda-beda, setiap orang Beda-beda. mempunyai bakat yang beda-beda. Itu Dan tadi. kesehatan kita juga jomplang. Itu alasan kenapa kalau kita ngurus pandemi nggak kelar-kelar. Karena di Jawa rumah sakit puskesmas banyak, di luar Jawa kagak. Dan itu pun kalau dibandingin antara Jakarta sama luar Jakarta, jumlah rumah sakit dan puskesmas tuh jomplang. Gitu. Makanya dokter lebih seneng ke Jakarta, tidak di luar Jawa dikarenakan lahan basah kita nyebutnya. Dok, itu masalah kesehatan tadi. Jadi gue tuh 2020 ceritanya nyokap gue tuh meninggal gara-gara kanker Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. stadium 4D. Ada ya 4D ya? Ada 4A, B, C, D. Nah, itu jadi gue coba mau share sedikit. Kanker tuh kayak masalah kesehatan yang nggak semua orang tuh care peduli. Ah, gue kanker. Karena itu telat deteksi, Dok. Telat ke deteksi. Kanker apa, rahim? Dari rahim menjalar, kanker bisa menjalar, Ya, menjalar kanker ke tulang metastasis, belakang, ya. ke tulang belakang. Itu paling sering. Rahim itu biasa kedetek di stage 3. Nah. 1-2 nggak kedetek, makanya ada dipotong. Makanya buat teman-teman cewek yang udah pernah berhubungan seks di atas 25 tahun, itu paling nggak pap smear setahun sekali. Pap smear itu apa, Dok? Ya, untuk ngecek kesehatan di cervix. Kayak general check up gitu. Ya, hanya dicek di cervixnya. Oh. Di cervix, nanti ada kanker cervix ya. Biasanya kanker cervix sama kanker uterus atau rahim itu sering berkaitan. Nah, metastasis paling dekat tuh tulang belakang. Dari tulang belakang nanti ke paru terus ke otak. Nah, itu kalau dari anak-anak muda nih, yang emang anak muda biasa olahraga, futsal, basket, dan lain-lain. Terus, ya gaya hidup ngerokok atau nge-vape, ada nggak sih kemungkinan buat kena kanker itu sendiri? Apakah kita harus kayak, lu kan belum lama posting kalau untuk periksa gigi tuh harus tahun 2 kali. Iya. Nah, tuh kalau periksa, karena gue nilai sendiri tuh, kanker ini penyakit yang lumayan kayak apa ya, kayak bisa nggak diketahuin kalau gue punya penyakit kanker gitu loh. Sebenarnya kanker tuh bukan Pembunuh hanya- paling nomor 1 nggak sih, masih ya? masih di seluruh dunia tuh dia sama jantung gitu kan. Tapi yang paling penting kalau kita pengen mencegah kanker tuh adalah healthy lifestyle, yaitu dengan cara makan makanan sehat. Itu Soalnya ada orang sehat tapi bisa kanker gitu. belum tentu. Dicek dulu gaya hidupnya kayak apa. Kan nggak ada yang tahu. Oh. Yang tahu gaya hidup sehat kan dia sendiri. Gaya hidup sehat tuh contoh kayak gini. Ya kita hindari sesuatu yang namanya karsinogenik. Karsinogenik itu kayak contoh sesuatu yang bakar-bakaran, Oke. yang mengandung karbon, sate. Makan sate tiap hari ya bisa kanker usus.
sekali seminggu masih masuk akal lah. Terus gorengan-gorengan yang pakai plastik, yang mengandung karbon dan zat-zat aktif, terus ditambah fast food, Oke. ya kan? Terus habis itu ditambah makanan-makanan raw, Raw itu apa? mentah. Oke. Itu bisa ngandung kanker di usus sama prostat. Terus habis itu ditambah kayak kita suplemen-suplemen yang berlebihan. Suplemen berlebihan. Bisa. Vitamin C gitu. Bisa. Terus habis itu ya rokok. Makanya rokok ganti sama pouch dengan catatan pouchnya closed dose. Closed dose. Oke. Closed dose tuh ya kayak ini kan baterainya kecil. Ya kita batasi. Habis itu nanti sampai stop total. Terus habis itu kayak alkohol itu bisa jadi hepatokarsinoma, kanker hati. Oh, alkohol bisa bukan penyakit ginjal doang alkohol itu ya? Paling sedang malah sirosis hati. Makanya aku udah stop. Terus ditambah kanker lambung kalau kita makan makanan yang memang bersifat asam terus-menerus, nggak pernah teratur. Terus gigi nggak dijaga kebersihannya, kanker mulut. Kena ultraviolet terlalu sering, kanker kulit. Terus kalau ditambah jarang olahraga, diabetes, kolesterol, hipertensi. Jadi memang kenapa orang zaman dulu nggak kena kanker? Karena orang zaman dulu dihadapkannya kan sama makanan sehat, tidak ada fast food, makan cuman ya di sawah gitu. Merokoknya juga tembakau, nggak pakai filter-filteran. Jadi karena zaman sekarang asap sudah polutan semua ya itu menjadi kanker. Berarti rokok bakung tuh ya istilahnya kalau buat tembakau tuh ya. Itu aman-aman aja ngelinting sendiri. Ya karena kan dia tidak ada, dia kan yang bahaya filter ya Pak. Oh. Filter itu kan kita nggak tahu bahannya apa. Orang zaman dulu tuh kanker paru, tapi karena polutannya rendah, udara desa masih seger ya aman-aman aja. Itu filter yang bahaya. Ya memang kan di mana-mana kan bahaya tarnya. Nikotinnya kan naikkan tensi. Sampurnamil nggak bahaya. Ya, filter yang bahaya tadi. Enggak semua isipnya karetnya kertas. Kertasnya anjing. Kertasnya sama itu yang maksudnya intinya dibakar-bakar tuh karbon jadinya. Makanya yang kita haruskan ya kalau mau untuk mencegah kanker ya kita harus hidup sehat. Ya olahraga 3 kali seminggu, makan sehat. Siap, itu tadi sedikit gua nanya karena setiap gua ketemu temen gua yang dokter pasti gua tanyain tuh masalah gua pernah punya pengalaman karena sedih banget waktu itu kan gua kehilangan ibu kandung sendiri ya kan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, balik lagi ke tadi kan gua singgung masalah pendidikan dan kesehatan. Kurangnya di Indonesia tadi udah kita sebutin masalah pendidikan dan kesehatan itu apa aja. Nah sekarang kalau solusi menurut pandangan Dokter Tirta sendiri dengan tadi kekurangan masalah pendidikan tuh ini, kesehatan tuh ini kira-kira apa dari masalah pendidikan dulu deh? Kalau masalah pendidikan, sistem pendidikannya diubah. Gitu. Jadi ya kita harus mengadaptasi sistem yang ada di Cikal sih. Cikal itu kan bagus banget tuh sekolahnya, mahal tapi. Ya kayak kita mengarahkan sekolah alam gitu nggak? Ya, mengarahkan anak tuh sesuai dengan talentnya. Nah itu aja. Jadi ya jangan dipaksa dari SD matematik ya, semua pelajaran gitu ya? Ya kayak contoh kita jurusannya IPA, IPS, bahasa, itu udah nggak relevan sekarang. Kayak contoh kita tuh sampai tua belajar akuntan. Tapi anak IPA nggak pernah belajar akuntansi. Betul. Di kelas 2. Padahal itu yang paling berguna di masa depan. Keuangan tuh berguna di masa depan. Tapi kita nggak pernah belajar itu. Jadi sistem pendidikan harus diubah, adaptasi sesuai zaman. Berarti lu selama ini kan kuliahnya kedokteran, Dok? Ya aku belajar sendiri dari Google. Oh, dari Google. Baca buku sendiri, karena nggak ada di kuliah. Jadi nggak ngebatasin diri kita sendiri buat apa bidang lu kuliah tuh lu belajar itu terus karena yang sebenarnya ilmu hidup yang dibutuhin tuh di luar dari kuliah yang biasanya dipelajarin gitu ya. Iya. Kayak kedokteran tuh ya kalau belajar dokter obat gitu ya. Iya benar. Benar nggak, Dok? Benar. Jadi ya kita tidak bisa batasi kayak gue di kuliah belajar dokter ya. Di realita gue belajar yang lain, gue belajar marketing, gue belajar hukum, belajar bisnis, belajar ekonomi, belajar mengenai perpajakan. Kalau nggak kayak gitu ilmu kita agak luas. Jadi kalau ngobrol sama orang, thanksin nanti, garing, nggak tahu bahas ngomong apa lagi. Nah terus kalau dari masalah itu pendidikan, kalau dari masalah kesehatan, Dok, karena kan carut marut ya kalau gue bilang, maksudnya di puskesmasnya harus disamaratakan kualitasnya. Di luar ada atau enggaknya COVID. Ya nah kan? justru COVID itu membuka carut marutnya sistem kita. Harusnya yang sekarang dilakukan adalah pemerataan sistem kesehatan di Indonesia. Jadi setiap warga mendapatkan akses kesehatan itu rata. Di puskesmas rata gitu. Di Indonesia manapun ya? Iya, jadi harusnya orang Merauke sama orang Sabang sama orang Jakarta tuh dia ke puskesmas pelayanannya sama. Itu yang harus diperbaiki. Dari yang lingkup terkecil itu iya, sendiri. puskesmas dulu tuh harus sama. Mau dia di daerah manapun Indonesia, orang tuh harus bisa ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan sama. Karena jarang banget gue lihat orang sakit ke puskesmas gitu. Ya anggaran kesehatan aja lebih rendah jauh daripada anggaran pertahanan kok. Nah, iya. Jadi ngeceknya keseriusan negara ini pada kesehatan adalah ngecek dari APBN aja. Kalau APBN kesehatan itu sudah setara sama pertahanan, sama pendidikan pertahanan kesehatan sama, berarti sama. Bolehlah kita bicara kita bakalan bersaing gitu ya. Iya, karena untuk memperbaiki SDM itu harus perbaiki kesehatan dulu sama pendidikan.
itu Karena tadi. gini, kalau kita nggak memperbaiki pendidikan, contoh, orang kaya pasti punya privilege akan lebih pinter. Betul. Ya karena kan duitnya banyak, Betul. pasti sekolah terbaik. Orang Betul. miskin nggak punya privilege itu. Betul. Nah harusnya orang miskin ini kan dibantu, gimana dia mendapatkan pendidikan yang setara. Subsidi silang. Disitulah hadirnya pemerintah kan. Mm-mm. Gimana caranya pemerintah narik pajak dari yang kaya supaya membiayai pendidikannya miskin. Nah kalau pemerintah tidak fokus di pendidikan, ya udah, yang miskin akan tetap miskin selamanya. Jadi di situ pentingnya pemerintah di situ, di negara manapun ya. Mm-mm. Makanya itu alasan kalau di negara maju, pajak-pajak orang kaya, pas sepak bola, itu 50%. Ya kan, lihat CR7 sama Messi pernah kena kasus pajak kan. Karena pajak di Spanyol itu digunakan untuk membiayai orang kesehatan sama pendidikan orang-orang. Kayak bule gue di Norway 70% pajaknya. Ya, Di tapi apa-apa gratis. Norway. Iya. Kalau di Indonesia kebalik, pajaknya dikit, korupnya banyak. Korupnya banyak. Makanya ada sepatu koruptor jancuk yang sudah rilis. All the guys in town follow you. All the guys in town follow you. All the guys in town follow you. All around. Tanggal 9 Desember bisa dicek di Shopee No Brand Footwear. Iya, kayak rokok ini kan situasi yang lucu ya. Jadi kayak rokok, kenapa semua orang rokok? Kita edukasinya stop rokok. Berani nggak kalau kita bilang stop pabrik rokok? Nggak berani. Susah lah. Karena cukai itu menyumbang pendapatan besar untuk Indonesia. Walaupun akhirnya banyak orang yang sakit jantung karena dan ngabisin BPJS karena rokok. Tapi kita nggak berani. Karena cukai kita ada situ. Harus ya kalau kita pengen nyetop rokok, kita harus bisa mendapatkan penghasilan lain yang nggak cukai. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Pemerintah kita pasti harus belajar banyak. Jadi untuk mengurusi sebuah negara itu memang tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Itu ada sebuah program yang panjang dari dulu. Tapi fokus negara kita kan selalu infrastruktur. Kalau enggak pertahanan, infrastruktur pertahanan. Nah ya udah pendidikan dan puskesmas agak ini. Ya pokoknya kalau teman-teman nggak percaya, buka APBN, cek anggaran kesehatan, anggaran parekraf, sama anggaran pendidikan dan bandingin dengan anggaran pertahanan. Itu jauh Berarti banget. pertahanan kita kuat sekali ya. Harusnya Harusnya. ratusan triliun anggarannya. Wow, mantap. Ratusan triliun anggarannya. Di roket itu nggak tahu mau ngelawan apa, ya kan lawannya Betul. UPM terus nggak kelar-kelar. Buat produksi sepatu No Brands itu harusnya. Nah, kita lihat tuh, maksudnya kita kalau mau bikin itu anak muda kan kritik terus kan. Ya, yang harus dikritik adalah sistem pendidikan itu dulu. Kayak contoh lah, Dokter Tirta bisa marketing, kok bisa? Ya belajar sendiri. Tapi harusnya ilmu marketing ini dipelajari dari SMP. Dan di kampus pun, di kampus kita nih dok ya, kalau kita mau cari ilmu lain, kayak gue tuh dulu kuliah di MIPA, kita harus cari seminar-seminar biasanya tuh di luar kampus gitu ya, kayak gue mau belajar usaha. Nggak harus kayak- seminar sih kalau gua. Yang penting Ya. gua tuh paling sering ke toko buku. Gua sering ke Togamas, Gramet, sama Sosial. Sosial agensi. Ya itu gue sering baca di situ. Jadi kayak display gak ada duit, kan displaynya pada plastik dibukain, gue baca. Sekarang ada e-book gitu loh. Cuman kan anak muda sekarang malas baca. Hobinya TikTok kan sama bacot doang. Miskin nyalain pemerintah. Miskin nyalain pemerintah. Iya kan? Kan bener, ya kan yang bacot-bacot aja ngebeli wheel set gua aja mungkin nggak dapet. Jadi kalau gua bilang adalah kalau lu pengen jadi kayak gua ya lu belajar. Kalau lu nggak mau belajar, pengennya instan terus ya follow aja tuh yang binari-binari. Nah, Bisnis main binari, binary gitu. judi slot, trading. Judi slot. Binari bukan trading bagi gua. Trading itu kita bermain saham gitu loh. Ada loss, ada cut and loss gitu kan. dapat dividen juga. Ya dapat dividen kalau kita mainnya panjang investasi. Kalau trading ya kita ketika naik kita jual dan itu ada asetnya. Binari itu cuma nebak berbalut analisa. Jadi yang kayak gitu orang pengen kaya malah tambah miskin dok ya. Yang kaya kan leadernya. Iya. Yang member punyanya. barunya miskin kan. Itu kan gimana karena orang Indonesia tuh suka kemewahan gitu loh. Betul. Mereka tuh pengen kekayaan yang instan sehingga ini menjadi manfaat bagi orang-orang kaya. Makanya kalau kata Iser, gue suka hanya 2 cara menjadi kaya, eat the rich atau eat the poor. Kalau eat the poor itu kayak binari, lu goblokin orang-orang miskin untuk supaya kaya, lu makan duitnya orang-orang miskin. Jadi mereka tetap miskin, lu yang kaya. Atau eat the rich itu lu kerja buat orang kaya, serap ilmunya, terus lu buat perusahaan, lu kasih orang yang bermanfaat. Tapi untuk eat the rich, kalau lu makan dari orang kaya, itu lama prosesnya. Karena kan bertahap, dari pegawai jadi pengusaha. Tapi kalau eat the poor, ya MLM, terus investasi bodong, Ora umum gitu ya. orang umum. Dulu ya. Ya. Selamat pagi, hora umum, hora umum. Ora umum.
Itu pernah ikutan dok, orang umum dok? Gak pernah gua. Teman-teman pasti ada yang Nggak ikut ya? pernah. Ya orang tuh dulu pernah ngeritik kayak Susan Care udah 12 tahun kok Tirta nggak beli Ferrari. Iya emang karena gue fokus untuk bisnis ini supaya sehat tanpa utang. Tanpa utang, gimana caranya pegawai bisa makan dan toko ini akan bertahan secara settle secara bertahap gitu loh. Itu ilmu di luar lu belajar kedokteran itu tadi ya selama di Iya, kampus kan? belajar sendiri karena bagi gua kalau lu baru 3 tahun usaha terus lu manfaatin aset usaha lu untuk langsung main binari yang cuma nebak gitu. Kalau trading gua juga main. Tapi Kripto main dok? kripto 50-50 sih gua. Disebut main enggak, cuma nyoba. Tapi kalau benar-benar saham, gua main di situ. Gitu. Jadi gua belajar, tapi gua nggak beli jual nggak, gua taruh aja. Jadi gua tunggu sampai dia naik gitu, ya gitu doang. Jadi intinya dan itu harus uang dingin loh. Karena orang pengen kaya raya, akhirnya mereka pinjam dari pinjol terus digunakan untuk binari. Jadi bedakan trading itu jelas ada yang diperdagangkan gitu. Lu menjual sesuatu dan sesuatu itu ada asetnya. Kayak contoh, gue ngebeli saham, ya saham itu tuh jelas ada perusahaannya, ada laporan keuangannya. Nah ini yang lu beli itu ada nggak asetnya? Kalau nggak ada ya jangan. Dan itu tuh trading itu kan intinya ada yang menang ada yang kalah kan? Nggak bisa semuanya. Bukan menang kalah bro, maksudnya Gimana sih? trading itu bukan perkara menang kalah. Trading itu kayak gini loh, lu ada perusahaan nih lepas 1000 saham, ya kan? Di harga per saham, let's say per saham per lembar Rp500, lu beli. Ternyata laporan keuangan membaik setahun kemudian, besok harinya jadi 700, lu jual, lu laba 200. Tapi dengan begitu lu harus mengamati tiap jam, that's leading trading kan. Kalau secara awam. Kalau investasi ya lu beli 500 kali berapa lembar, lu tunggulah tahun depan, lu jual. Kalau up turun ya udah hapus. Nah kalau binari enggak, binari itu lu tahu naik, oh naik nih beli. Turun. Nah tapi pertanyaannya kalau lu beli itu ada nggak yang lu miliki itu apa selain nilai itu? Kalau sama jelas, gue berarti memiliki saham PTX senilai dengan berapa lembar, berapa lot, ya kayak gitu. Kalau buat lu yang memang main binari ya lu harus tahu resikonya. Itu kan dilarang OJK. Terus lu marah-marah, saya loss. Ya OJK ngetawain orang nggak dijamin OJK. Aduh. Sih. Kalian pernah ketemu nggak sih di kampus? Nggak pernah. Lu masuk tahun 2009, gue 2012. Gua keluar dia masuk. Udah selisih 3 tahun. Apalagi dia kuliah lama, cepet kan. Iya, gue kuliah 6 tahun, goblok loh. Tapi gue sidang 40 menit. Oh, gua sidang 20 menit juga. Sidang mah cepet, orang pinter gua. Sidang dapat A gue 40 menit karena dosennya tahu ini mau ditanya apa, orang goblok ini. Iya. Oke, segitu dulu podcast kita Nokes, No Brand Podcast dengan Dr. Tirta. Boleh tepuk tangan. Jika kami bersama, nyalakan nanda bahaya. Terima kasih Dr. Tirta. Oh ya dok, satu lagi harapan lu ke depannya. Kayak lu mau jadi apa sih? Apakah jadi menteri kesehatan atau punya mimpi jadi presiden atau apa-apa? Jadi udah gue pengen jadi pengusaha terus aja. Ya, gue pengen punya tower atas nama wajah gue sendiri. Jadi gue pengen beli itu kan tower itu kan bisa tuh, ya kan? Gue beli 11 lantai, gue pajang wajah gue di tower itu paling atas. Jadi orang tahu tuh, kan nggak ada tuh biasa tower Astra, tower Mandiri, wajah gue di atas. Siap. Kita doakan semoga Dr. Tirta bisa punya tower sendiri. Targetnya 2000 berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun lagi Dr. Tirta bisa Gak tahu buat apa, bos. 11 lantai ada wajah gue di sini. pokoknya kosong aja gitu ya. Kosong aja bodo amat gue. Mantap. Buat tidur anak-anak itu kan, kos-kosan, pokoknya ada wajah gue. Buat tunawisma Peng gitu langsung tahu. Nah dari pesawat tuh Garuda peng gitu. Udah langsung terkenal gue. Oke, gua close. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.